membahas tafsir ayat-ayat puasa Al-Baqarah 183 sampai Al-Baqarah 187. Ya, mudah-mudahan bisa selesai beberapa ayat sampai waktu syuruk ya. Ya rahimakumullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, dalam surah Al-Baqarah 183 ini ada beberapa riwayat asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya. Jadi kalau kita belajar tafsir Al-Quran harus mengetahui asbabun nuzul. Kalau hadis namanya asbabul wurud. Asbabun nuzul itu sebab-sebabnya turun ayat. Asbabul wurud sebab-sebabnya turun hadis. Dengan mengetahui itu, maka kita akan mengetahui apa yang kita laksanakan ini. Nah, itu namanya ngaji ya. Asbabun nuzul surah Al-Baqarah 183, riwayat dari Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya Rasulullah SAW tiba di Madinah, lalu ia berpuasa Asyura dan berpuasa 3 hari setiap bulan. Jadi waktu itu belum ada kewajiban berpuasa. Lalu setelah itu Allah turunkan Al-Baqarah 183. Maka setelah itu ya Rasulullah melaksanakan puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Itu asbabun nuzul yang pertama. Asbabun nuzul yang kedua, riwayat dari Salamah bin Aqwa. Ketika turun ayat Al-Baqarah 183, yaitu dan Al-Baqarah 184, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Ya, ada orang-orang yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa karena uzur, sakit atau tua, maka dia mengganti dengan memberikan makan, yaitu fidyah. Itu riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga, sekelompok orang-orang waktu itu di Madinah bertanya kepada Rasulullah, Muhammad, apakah Tuhan kita itu dekat sehingga kita berbisik? Ya, lalu turun ayat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Nah, itu asbabun nuzul surah Al-Baqarah 183, 184 dan 186. Ya rahimakumullah, dalam tafsir Jalalain ya, yang dimaksud ya ayyuhalladzina amanu kutiba itu artinya furiḍah alaikumusiyam, ya diwajibkan atas umat sebelum kamu. Nah, sebelum kamu ini siapa? Sebelum kita ini diwajibkan, sebelum umat Rasulullah adalah seluruh umat-umat nabi-nabi yang dulu berpuasa. Cuma memang puasanya berbeda. Contohnya Nabi Daud, dia berpuasa, tapi puasanya kita tidak akan sanggup mengikutinya. Kalau kita kan hanya sebulan saja. Kalau Nabi Daud puasanya sehari puasa, sehari tidak. Senin puasa, Selasa enggak, Rabu puasa, Kamis enggak, terus seumur hidupnya. Itulah puasa yang hebat ya, Masya Allah. Kalau kita kan sebulan. Kalau dia itu berarti bukan hanya Nabi Daud saja, umatnya pun seperti itu. Jadi artinya sebelum umat-umat Rasulullah pun melaksanakan puasa. Ya, melaksanakan puasa. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, nah ini dijelaskan bahwa kewajiban untuk melaksanakan puasa ini tujuannya adalah menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Artinya melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala berkhitab kepada orang-orang yang beriman dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa dengan niat ikhlas karena Allah. Dengan berpuasa itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya adalah
ya hatinya menjadi bersih. Ya, kan hikmah puasa itu Pak, pertama menjadi orang yang ikhlas. Kenapa? Karena kalau ibadah-ibadah lain itu seringkali mudah terjangkit penyakit riya. Nah, Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin mengungkapkan ada dua hal sebanyak apapun amal kita. Nah ini nih, ya Pak ya, kita ibadah banyak, sedekah, infak, zakat, haji, baca Quran, oh banyak, hebat ibadahnya. Tapi nilainya di hadapan Allah nol besar, hancur nilai ibadah kita karena dua hal. Dalam kitab Minhajul Abidin, pertama riya, ingin dilihat oleh orang lain, pamer. Nah ini hati-hati nih. Jadi kalau masih ada pamer dalam ibadah, riya, maka sebesar apapun amal ibadah kita hancur karena riya. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali dalam Minhajul Abidin, karena ujub. Ujub itu bangga diri, merasa paling suci, merasa paling hebat, merasa paling ahli ibadah, merasa paling soleh, maka hancur nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hancur lebur tuh ibadah kita nilainya. Nauzubillah. Maka hindarkan penyakit ini, riya sum'ah. Nah puasa ternyata mengajarkan kita keikhlasan. Apa itu? Ibadah sirri, ibadah yang hanya kita dan Allah saja yang tahu. Ya, tuh. Yang kedua, puasa itu membuat kita menjadi orang yang sabar. Dan sabar, pahalanya itu nggak tanggung-tanggung. Kalau kita tadi nih soal berjamaah, pahalanya 27. Kita berinfak, pahalanya 700 kali lipat, apalagi di bulan Ramadan ini. Ya kan ya? Ya kan, baca Al-Quran apalagi bulan Ramadan, 1 huruf 10 kebaikan. Tapi ketika kita sabar, pahalanya apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang sabar, Allah berikan pahala tidak ada hitungannya, unlimited, saking banyak-banyaknya pahala. Nah dengan puasa kita dilatih menjadi orang yang sabar. Ada yang sabar ini ngomongnya enak, ngerjainnya berat ya. Masya Allah. Nah itulah makanya la'allakum tattaqun. Kemudian yang ketiga, puasa itu sehat. Apa kata Rasulullah? Sumu tasihu, puasalah kamu akan sehat. Nah kenapa nih sekarang saya batuk, melihat? Nah itu bukan karena puasa sebenarnya, tapi karena makanan yang salah. Makan es, gorengan dimakan. Jadi bukan karena puasanya. Kita nggak pernah dengar dalam berita di Metro TV, di TV One, atau berita-berita di mana, di media sosial, umat Islam seluruh dunia mati karena puasa. Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi kenapa? Karena hikmah dari puasa itu sehat. Sumu tasihu, puasalah kamu akan sehat. Ketika kita puasa itu kata ilmu kedokteran namanya detoksifikasi, mengeluarkan racun-racun dalam diri kita. Menurut Imam Al-Ghazali namanya zakatul jasad. Zakatnya diri ini adalah puasa. Makanya orang habis puasa itu biasanya itu kan tubuhnya tuh lebih kurus, ya kan ya? Turun 2 kilo, 3 kilo, yang tadi beratnya 60 jadi 55, yang tadi beratnya 70 jadi 60. Ustadz saya habis puasa kok gemuk. Nah, itu namanya puasa dendam. Tahu puasa dendam? Pagi, siang, sore kelaparan, kehausan, malam kekenyangan. Kenapa? Karena semua di meja makan dimakan semuanya. Tapi di sini insyaallah enggak ya. Nah itu ya. Nah ini ayat 183, tujuan kita berpuasa la'allakum tattaqun ya. Ya warahimakumullah. Kemudian Al-Baqarah 184 ini rukhsah, keringanan. Inilah agama. Agama Islam itu agama sesuai fitrah manusia. Ini wajib, nggak harus begitu. Semua perintah Allah itu mastata'tum, sesuai kemampuan. Sholat, sakit
nggak mampu berdiri, boleh dong duduk. Nggak mampu duduk, boleh berbaring. Oh sakitnya udah parah, udah di ruang ICU, ya kan ya? Nah, itu dengan apa tuh? Dengan kedipan mata, dengan isyarat, tapi tetap wajib sholat. Puasa, iya wajib, tapi bagi yang mampu, yang sakit dalam perjalanan, wanita hamil, menyusui, ya, dia pekerja berat, nggak ada pekerjaan lain, itu boleh tidak puasa. Itu namanya rukhsah, ya, rukhsah itu keringanan. Tetapi diganti, ya, diganti kalau yang paman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Adapun orang yang sakit atau dalam perjalanan, dia boleh tidak puasa tapi diganti dengan qadha, yaitu di hari yang lain. Ya, sakit dan musafir. Sakitnya apa? Sakit kalau dia tetap puasa tambah parah, maka dia boleh tidak puasa, diganti qadha. Musafir, perjalanan, musafir yang boleh jamak qasar sholat. Kalau musafir dari sini ke Ciseeng misalnya, nah itu bukan musafir, ya. Perjalanan yang jauh, perjalanan yang macet, nah itu dibolehkan untuk berbuka puasa, tapi wajib qadha di hari yang lain. Oman kana minkum maridun aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Adapun orang yang berat menjalankannya. Berat itu adalah apa yang dimaksud dengan berat menjalankannya? Nah, ulama menjelaskan yang dimaksud berat di sini diantaranya adalah orang-orang tua pikun, ya kan ya, sudah tidak ada harapan muda lagi, udah tua, aki-aki, nenek-nenek, maka dia membayar fidyah. Makanya nanti namanya spanduk di Masjidul Falah, DKM Masjidul Falah, menerima zakat, infak, sedekah dan fidyah. Lebih baik begitu Bapak jamaah. Jadi sekarang ya, tapi itu nggak masalah sih kalau selesai. Jadi jangan sampai menunda fidyah sampai mati baru fidyah. Yang utama itu fidyah itu ketika orang sakit bayarin fidyah, bareng aja sama zakat. Misalnya pengurus zakat nanti menerima, nah orang tuanya atau anaknya datang, ya Ustaz, ini saya mau mengeluarkan zakat untuk bapak saya, ibu saya, sekian liter. Namanya zakat cuma 3,5 liter dan 3,5. Ini untuk fidyah karena bapak saya sudah tua, ya tuh. Berapa hari? Ya 29 hari atau 30 hari kalau Muhammadiyah kan. Kayaknya kita 29 kayaknya. Wallah, ya kan, karena kemarin puasanya berbeda kan, Muhammadiyah hari Senin, kita hari Selasa. Yang benar yang mana Pak? Dua-duanya benar karena hasil istihad. Insyaallah nih, gatalnya luar biasa. Masya Allah, mudah-mudahan diberikan kesehatan ya. Tuh, jadi orang yang sakit, apa orang yang tua, apalagi yang fidyah itu, yaitu wanita yang hamil. Wanita yang hamil, wanita yang menyusui, khawatir anaknya, ya, maka khawatir anaknya dan fidyah. Ini ada dua ini. Ada yang mengatakan dua-duanya wajib dibayar, yaitu bayar qadha juga dan bayar fidyah, karena dia ada harapan dia masih kemungkinan nanti setelah sudah menyusuinya, sudah baru dia melaksanakan fidyah, ya. Ini Pak ya. Nah, jadi fidyah itu, nah, orang apalagi orang yang yutiquna Allah, ya, yutiqunahu adalah orang-orang yang pekerja berat banget, gak ada pekerjaan lain, mungkin pekerja tambang dan sebagainya. Ada masyaqqah untuk kesulitan untuk menjalankan puasa, maka diperbolehkan dia berbuka puasa dengan membayar fidyah, mengganti dengan fidyah. Ya warahmatullah. Jadi Allah mewajibkan kita berpuasa di hari-hari yang ditentukan di bulan Ramadan. Nah, kalau ada yang sakit, ada yang
perjalanan maka diganti dengan hari yang lain. Ini Al-Baqarah 183 wa 'alal ladzina dan 184. Kemudian jemaah rahimakumullah, sekarang langsung Al-Baqarah 184. Ini tafsir ringkas namanya ya. Tafsir ringkas itu jelasin secara ringkas. Yang penting mudah-mudahan Bapak sudah paham dengan ini ya. Walaupun sambil ngantuk-ngantuk ya. Ya, kalau ngaji subuh jangankan Bapak santri di Kolbun Salim. Padahal udah megang pulpen, megang kitab masih juga ngantuk, apalagi nggak megang kitab ya. Allah Akbar. Al-Baqarah 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini adalah keistimewaan Ramadan, adalah bulan yang diturunkan Al-Qur'an. Jadi ini keistimewaan Ramadan. Ternyata bukan hanya Al-Qur'an. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan itu di bulan suci Ramadan. Ya, kitab Taurat kepada Nabi Musa bulan Ramadan. Ya kan, walaupun tidak disebut Ramadan, tapi ternyata di bulan Ramadan. Kemudian kitab Injil, ya kan, kitab Zabur dan subuhnya bulan Ramadan. Nih dalam tafsir Ibnu Katsir diriwayatkan anna Zabura unzila di sitai asra lailatan min Ramadan wal Injil di samanati asra. Zabur tanggal 12 Ramadan, Injil 18 Ramadan, yaitu. Kemudian Taurat, suhuf Ibrahim, suhuf Musa itu juga bulan Ramadan tapi tidak dijelaskan tanggalnya. Begitu. Al-Quran juga di bulan suci Ramadan. Ada yang menarik jamaah rahimakumullah, ada namanya Lailatul Qadar, ada namanya Nuzulul Quran. Sama-sama turun. Tapi apa bedanya? Nah, ini bedanya. Kalau Al-Quran turun sekaligus, itu namanya apa? Lailatul Qadar. Dari mana? Dari Baitul Izzah ke langit dunia. Itu namanya Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi Quran turun seluruhnya tuh. 30 juz, 114 surat turun sekaligus di bulan Ramadan di Lailatul Qadar. Turun sekaligus dari Baitul Izzah ke langit dunia. Jadi ketika Rasulullah SAW itu kan langit itu kan ada 7, nah langit dunia itu sampai di situ. Lalu nuzul Quran, turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, dan ayat yang pertama turun ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itulah namanya nuzulul Quran. Jadi turunnya itu satu surah, satu ayat, seterusnya itu, dan diawali dengan turunnya surah Iqra. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan seperti itu. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, kita lihat tafsir Al-Muyassar. Ramadan itu adalah bulan diturunkan oleh Allah akan Al-Quran sebagai sumber hidayah linnas bagi manusia, ya. Jadi bukti petunjuk yang paling jelas, pembeda antara yang hak dengan yang batil, inilah Al-Quran. Makanya disebut dengan Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Ya. Dalam beberapa riwayat Imam Syafi'i setiap Ramadan 60 kali khatam Quran. Imam Abu Hanifah 60 kali. Lalu ada yang sampai 90 kali khatam Quran. Jamaah rahimakumullah, kira-kira jamaah masih Falaq sudah berapa kali khatam? Boro-boro hantam ya. Baru juga 3 juz, itu pun alpukat ya. Juz melon, juz jeruk ya. Yuk, Ramadan bulan Quran, baca Al-Quran. Apalagi sekarang ini tafsir Quran ya. Kalau tafsir Quran pahalanya lebih besar lagi. Nah, Quran. Saya punya jamaah teman polisi, Pak. Polisi rajin. Bayangkan. Sekarang tanggal Ramadan. Tanggal 5 Ramadan udah khatam Quran. Aduh, ustaz aja kalah. Astagfirullahaladzim.
namanya Reno, Pak Reno ya, AKBP. Polisi ini luar biasa, rajin banget baca Quran. 5 hari hatam Quran, Pak. 5 hari polisi itu hatam Quran. Kita di rumah doang, nggak kemana-mana. Gue hatam Quran, malu gitu. Ustaz yang belum hatam, ya Allah. Ya Pak ya, yuk hatamin Quran, semangat ya. Mumpung Ramadan, kalau bukan Ramadan kapan lagi kita hatamin Quran? Ya kan ya? Insya Allah. Sahur Ramadan allazi unzila fil Quran hudan linnas wa hudan wal furqan. Faman syahida minkum ya asyara falyasum wa man kana maridan aw ya, kalau kalian menyaksikan bulan maka berpuasa. Nah, ayat ini diulang lagi oleh Allah, Pak, yaitu ayat yang tentang rukhsah puasa. Saking Allah sayang kepada kita, kepada umat mukmin, orang beriman, kalau sakit, kalau perjalanan, kalau berat menjalankannya, apa kata Allah? Diulang lagi dengan kalimat yang sama di ayat 185. Faman kana minkum maridun aw ala safari fa'iddatun min ayyamin ukhra. Tuh diulang lagi karena saking sayang Allah kepada kita. Siapa yang sakit, siapa yang dalam perjalanan, malah boleh berbuka dan dia mengganti di hari yang lain. Kenapa? Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dalam menjalankan agama. Allah tidak menghendaki kesulitan dalam menjalankan agama. Ya, tuh, masya Allah. Jadi inilah pentingnya kita memahami agama. Semua perintah Allah mastata'tu, sesuai kemampuan. Ya, sesuai kemampuan. Jadi jangan dipaksain kalau kita tidak mampu, ya Pak ya. Jadi jangan gara-gara dengar saya tausiah tadi 60 kali Al-Quran Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, lalu kita nggak ngapa-ngapain sampai 60 kali Al-Quran. Waduh, hebat ya. Tapi mantap gitu ya. Insyaallah ya. Paling tidak 1 kali lah ya Pak ya. Nggak mampu 60 kali ya 1 kali Pak ya. Kudu lah, mesti wajibin diri ya supaya kita hatamin Quran ya. Ya, Allah menghendaki kemudahan. Jadi agama Islam ini agama yang mudah, tapi jangan dimudah-mudahin. Ya, Islam ini agama yang ringan, jangan diringan-ringanin ya. Nggak ada yang mempersulit kita, semuanya mudah. Ya, semuanya mudah. Ya. Kemudian di ujung ayat walitukabbirullah. Walitu'minul iddah. Walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Perhatikan di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa setelah kita puasa sempurnakan bilangannya. Sempurnakan bilangan itu apa maksudnya? Yaitu sampai selesai puasa kita. Ada yang 29 hari kemungkinan kita nih Muhammadiyah pemerintah, ada yang 30 hari yaitu Muhammadiyah, ya kan ya. Kemungkinan aja nih kita 29 wallahu. Biasanya begitu kan. Kalau puasanya berbeda, Idul Fitrinya sama. Kalau puasanya sama, Idul Fitrinya berbeda. Biasanya begitu wallahu. Nah, tuh ya Pak ya. Sempurnakan. Lalu setelah itu apa yang kita lakukan? Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah kalian agungkan Allah, ya, besarkan Allah. Maksudnya bahasa kita itu takbiran. Takbiran. Setelah sempurna hitungan bilangan kita berpuasa, kita bertakbir ala ma hadakum, atas petunjuk dari Allah. Setelah menyelesaikan kita puasa, kita agungkan Allah, takbir. Makanya doa mustajab itu doa yang dilakukan di malam takbiran. Ya, kata Imam Syafi'i ada 5 malam kalau doa itu cepat dikabulin. Ada 5. Pertama, Lailatul Jumat, setiap malam Jumat. Yang kedua, fi awal Rajab, di awal bulan Rajab. Yang ketiga, fi nisfi Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban. Yang keempat, fi yaum Lailatul Idul Adha, di malam hari raya Idul Adha. Dan yang kelima,
fi lailati Idul Fitri, di malam hari raya Idul Fitri. Kalau kita lupa doa karena saking senang-senangnya, ya kan ya, pakaian baru, mobil baru, motor baru, istri, enggak ya, ya semuanya serba baru, akhirnya lupa berdoa malam takbiran. Yang diingat beduk, yang diingat opor, yang diingat makanan, yang diingat ketupat, yang diingat dodol, lupa berdoa. Mudah-mudahan enggak ya. Jadi manfaatkan malam takbiran, banyakin doa, karena doa mustajab. Ya, setelah kita takbiran, bertakbir, malamnya kita doa. Bahkan kita kan kalau untuk takbir itu kan kita nggak salat tarawih tadi kan nggak ada. Tapi tahajud tetap. Biasanya kalau orang biasa bangun malam, mau Ramadan, Idul Fitri, terus tetap bangun malam karena biasa. Ini sekarang ini kita dibiasakan bangun malam kan. Mungkin sebelum Ramadan kita susah bangun jam 3. Bahkan ada ibu-ibu tuh jam 2 udah sahur. Ya, saya sahur jam 4. Memang sunnahnya ya. Sahur sunnahnya itu diakhirkan 50 ayat dibaca oleh Rasulullah sebelum subuh, sekitar setengah jam. Jadi kalau setengah jam 4:10 baru sahur harusnya. Kalau kita sahur jam 2, jam 3, ya, itu nggak sunnah, nggak ada kepala sunnah. Kalau pengen dapat kepala sunnah, akhirkan waktu sahur, insya Allah ya, didengar ini supaya jangan terlalu malam, sahurnya jangan terlalu malam. Pertama juga menyehatkan, yang kedua dapat doa malaikat. Ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal musyakirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada orang-orang yang sahur. Tuh, masya Allah. Sahur kapan? Setengah jam sebelum subuh. Ya, setengah jam sebelum subuh. Ya. Bangun ya malam jam 2 silakan, supaya apa? Tahajud. Ya, itu kan. Tadi udah sholat witir. Nggak apa-apa Pak. Witir itu kalau sudah witir jangan witir lagi. Tahajud tetap, karena tahajud itu sholat setelah tidur, gitu Pak ya. Witir itu nggak boleh 2 kali witir. Tadi malam kita sholat taraweh 20 rakaat, witir 3 rakaat. Nanti habis tahajud jangan witir lagi. Kalau witir lagi yang tadinya 3 jadi 4. Jadi berapa tuh? Jadi ya kan? Ya, 3 tambah 3 jadi 6 nanti. 3 tambah 1 jadi 4. Nah, jadi nggak ada syariatnya witir 2 kali dalam satu malam. Jadi Pak ya. Jadi tetap 1 kali witir, tapi tetap kita tahajud. Ya, malam takbiran juga begitu. Biasa bangun malam takbiran kita bangun tahajud. Nah, takbir, wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, ya, agar menjadi hamba Allah yang bersyukur. Apa itu? Menjadi hamba Allah yang mensyukuri nikmat Allah, selesai menjalankan puasa, tarawih, tadarus itikaf, zakat fitrah, zakat mal, sedekah, infak, ya, tadarus Quran, menyelesaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan Al-Baqarah 186 dan 187 insya Allah. Bibarakati wa karamati wal mu'jizati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki